Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Rensi Manase dengan NIM 240405502009. Saya dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Inklusi. Pada video kali ini saya akan membahas 6 topik, di mana topik pertama yaitu mengenai definisi pendidikan inklusi. Dalam definisi pendidikan inklusi, saya mengambil 3 definisi. Yang pertama itu dari UNESCO. Dalam website pendidikan digital yang ditulis oleh Dewantara pada tahun 2024, UNESCO mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai proses yang berusaha untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan yang menghalangi anak-anak untuk belajar bersama di lingkungan yang sama. Definisi yang kedua itu dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pada pasal 1 ayat 2 bunyinya, kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dan definisi yang ketiga itu dari para ahli, menurut Biantoro dan Setiawan pada tahun 2021, pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang menaungi kebutuhan anak tanpa memandang kondisi fisik, sosial, dan budaya. Dan topik yang kedua yaitu mengenai kebijakan internasional, di mana saya mengambil dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Pada pasal 26 ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kepantasan. Dan topik yang ketiga yaitu mengenai kebijakan nasional, di mana saya mengambil dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009 pada pasal 1 yang bunyinya, dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Dan topik yang keempat yaitu mengenai ragam disabilitas, di mana ragam disabilitas itu ada 2. Yang pertama itu anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer. Anak berkebutuhan khusus ini dikategorikan sementara karena gangguannya bisa sembuh sewaktu-waktu. Hal ini karena pengalaman traumatis atau kesulitan belajar pada anak yang sifatnya hanya sementara. Contohnya, anak mengalami kesulitan adaptasi karena sering mendapat perlakuan kasar. Yang kedua itu anak berkebutuhan khusus bersifat permanen karena gangguan yang dialami anak ini tidak dapat disembuhkan. Hal ini terjadi karena gangguan tersebut bersifat menetap. Contohnya itu anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, dan anak tunadaksa. Dan yang topik yang kelima yaitu mengenai Index for Inclusion, di mana Indeks untuk inklusi adalah sumber daya komprehensif untuk mendukung pengembangan inklusif sekolah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi hambatan terhadap pembelajaran dan partisipasi bagi setiap siswa. Inklusi dalam pendidikan meliputi menghargai semua siswa dan staf secara setara, meningkatkan partisipasi, mengurangi eksklusi, dan merestrukturisasi budaya kebijakan dan praktik untuk menanggapi keragaman. Dan topik yang terakhir atau yang keenam yaitu bentuk layanan pendidikan, di mana bentuk layanan pendidikan yang pertama yaitu pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari persekolahan reguler. Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa.
pendidikan segregasi itu seperti contohnya itu SLBA yang khusus untuk anak tunanetra, SLBB yang khusus untuk anak tunarungu, SLBC yang khusus untuk anak tunagrahita, SLBD yang khusus untuk anak tunadaksa. Dan yang kedua itu pendidikan integrasi adalah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Anak berkebutuhan khusus yang bersekolah pada sekolah reguler tetapi berada pada unit atau kelas khusus. Yang ketiga yaitu pendidikan inklusi. Adalah sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh. Mungkin itu pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.